Bapak Ibu, saya izin untuk di tengah dan bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu karena ini jumlah pesertanya luar biasa, tercatat 700, di ruangan ada 800. Jadi ini memang wujud profesionalitas kita dalam konteks membangun integritas Sekwan ya. Aduh, saya suka lihat Bapak Ibu ya, hawanya Nagoya dan Batam Center, jadi agak-agak menarik ya. Oke, izin teman-teman Seknas, Bapak Ibu nyaman enggak kalau kita mau selesai sampai jam begitu? Enggak ya, jangan ya, jam 3 ya, jam 7 ya, oke. Jam 7, oke. Kalau jam 7 kayaknya enggak cocok dengan honor saya Bapak Ibu Saudara. Oke, ada beberapa teman-teman dari Jawa Tengah yang saya cukup familiar, terima kasih. Ada Karanganyar, ada Kabupaten Tegal, Pekalongan, terima kasih ya. Wih, keren Pak, thank you Pak. Kudus dan seterusnya. Bapak Ibu nyaman duduknya? Oke, kita betul-betul sepakati mau sampai jam berapa supaya saya bisa menyelesaikan materi saya sesuai honor. Oke, assalamualaikum, wassalamualaikum Bapak Ibu Saudara. Nggak, jangan dong ya. Ini topik yang tentang integritas dan profesional, tapi kok nggak integritas dan profesional, kan aneh ya. Oke, tapi yang pertama, topik ini sebenarnya bukan untuk Bapak Ibu Saudara, tapi bagi peserta yang tidak ada di ruangan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu di ruangan ini sudah langsung dan selesai, Bapak Ibu punya integritas dan punya profesionalitas. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Sip, karena Bapak Ibu punya integritas dan profesionalitas, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Lah, kalau tepuk tangan berarti nggak punya integritas. Oke, panitia baik hati. Tadi panitia sudah berbicara dengan saya. Waktu Bapak Ibu keluar tadi, panitia sudah menyediakan 10 merchandise yang terbaik. Tepuk tangan dulu buat panitia dong. Di sesi saya ada 10 merchandise yang tolong Bapak Ibu cek di bawah kursi. Adakah pita warna merah? Kalau ada pita warna merah langsung maju ke depan, akan dapat merchandise dari panitia. 10 merchandise dari Seknas SC. Ada yang ada dalam bentuk baju, ada dalam bentuk jumper. Boleh kursi yang lain boleh Anda bongkar ya. Oke, silakan yang dapat. Oke, ya, silakan maju ke depan ya. Pita warna merah. Pita warna merah. Kursi tetangga boleh Anda acak-acak. Kursi tetangga boleh. Kalau kursi depan nggak ada Pak, ini mohon maaf, ini pimpinan nggak ada, yang di belakang khususnya, yang di belakang. Oke, boleh langsung maju ke depan saja. Panitia silakan merchandise-nya supaya kita bisa bagikan. Oke, ya oke, dibongkar boleh, dibanting boleh, pokoknya Anda bongkar aja lah, Anda bongkar saja ya. Ada Bapak Ibu Saudara? Yuk, 10 tadi panitia dengan ngomong saya 10. Ada jumper, ada kaos, ada enggak, pitanya merah Pak, kalau hitam bukan Pak, merah Pak, merah. Oke, taruhnya di bawah kursi Bu, Ibu buka aja kursinya. Nah apa, oke Bu, di bawah kursi persis Bu, jadi ditempel pakai selotip, Ibu buka aja nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang dapat, silakan maju ke depan langsung. Oh bukan, itu uang 100.000 Pak, bukan Pak. Itu bisa, itu bukan, ini ngawur aja. Tulisan Sekwan ini bukan. Ada yang dapat nggak teman-teman? Wih keren, Bapak sampai bongkar betul ya. Aduh, keren sekali Bapak Ibu Saudara. Anda jauh-jauh ke Batam hanya untuk cari door prize Bapak Ibu Saudara. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya, terima kasih. Pak Bu, nggak ada door prize. Anda ini cari door prize dari mana? Saya nggak tega ada ibu-ibu sampai di sini nggak ada, di sana nggak ada, di sana nggak ada. Saya jangan-jangan ya ada terjebak dengan ini. Nah itu salah satu trik supaya Bapak Ibu mau dengerin saya aja di awal, kira-kira gitu ya. Oke, teman-teman yang lain. Tapi biasanya ada door prize ya. Mungkin teman-teman lupa, karena kemarin itu waktu di Jogja saya bagi door prize ada 5 jumper ya kalau nggak salah ya. Tapi hari ini nggak ada, nggak apa-apa ya. Halo. Nggak usah menyesal, ada yang wajahnya dendam lihat saya Bapak Ibu Saudara. Ada yang sampai, oh di bawah ya Pak, iya, oh, dibalik Pak, iya dibalik, saya bilang gitu aja kan ya. Oke. Sip, Bapak Ibu masih semangat ya? Oke, saya janji akan berusaha yang berikan mati Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kita akan coba sama-sama diskusi. Sorry, Bapak Ibu dengar suara saya jelas enggak? Enggak? Lebih suka pakai ini atau saya pakai mic? Ini headset namanya. Gimana Pak? Pakai ini saja. Oke, thank you Pak. Oke, Pak dari. Ya.
Oh, dari Pematang Siantar. Orang Pematang Siantar itu orang-orang cerdas, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Potongan rambut itu menentukan otak mana yang bekerja. Loh, nggak percaya Pak. Jadi kalau Bapak sisiran ke kanan, otak kanannya kuat. Kalau ke kiri, otak kiri kuat. Nah, Bapak dengan saya ini kan nggak ke kanan, nggak ke kiri toh. Ada dua kemungkinan Pak. Kita orang cerdas atau nggak ada otaknya Pak. Jadi hati-hati Pak kalau sisi ke kanan atau ke kiri saja ya. Oke, kita mulai dengan tepuk tangan yang meriah dulu untuk sesi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kita kembali ke topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah pentingnya membangun profesionalitas dan integritas. Dua kata kunci Bapak Ibu Saudara, profesional dan integritas sebagai aparatur satuan, sebagai supporting tree fungsi DPRD. Bapak Ibu menjadi tim support itu stres atau tidak? Iwan? Enggak, biasa aja. Oke, ada yang stres karena ada yang bilang sekwan itu siksaan dewan dan seterusnya, kira-kira gitu kan ya. Dan setiap orang pasti akan mendapati terminologi-terminologi yang membuat Anda merasa nyaman atau tidak nyaman tergantung sudut pandang Anda. Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke? Sorry saya terlalu cepat Bapak Ibu Saudara. Atau kurang cepat? Sedang, oke, sip. Atau saya percepat? Oke, saya suka dengan Bapak Ibu, kekuatannya luar biasa. Yuk, seperti biasa kita bikin aturan main, semua tangan kanan ke atas. Tangan kanan saja, nggak usah dua-duanya. Ikut ya, karena tetangga saya kemarin ikut seminar saya diem toh, mati loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi lebih baik Anda ikut saya ya. Taruh di pundak teman Anda sebelah kanan yang terdekat, gitu. Nah, kalau Anda ikut training saya mesti aturannya begini ya. Dipegang, enggak, dipegang. Ambil ya. Oke, sip. Ikuti kata-kata saya. Panggilnya guys, panggilnya apa? Yo, ini selalu kalau training dengan saya begini, sambil ditepuk-tepuk ya. Panggilnya apa? Oke, yuk ikuti kata-kata saya. Guys, acara dimulai. Kalau saya ngantuk atau ribut, tolong tampar saya. Oke, terima kasih. Gantian yang kiri. Ayo, tetangga saya meninggal loh. Ayo. Ikut. Tepuk lagi. Guys, acara dimulai juga. Kalau saya mainan handphone akan dijadi surprise. Oke, sip, terima kasih Bapak Ibu. Handphonenya ditaruh dulu ya. Kita mau investasi perut ke atas. Kalau perut ke bawah kan makanan dan seterusnya ya. Kita mau investasi perut ke atas. Sip. Halo. Tolong kalau saya nanya dijawab ya Pak. Kemarin tetangga saya ikut seminar saya diem mati juga Pak. Jadi hati-hati ya. Saya tinggal di kuburan, mati semuanya tetangga saya ya. Oke. Yuk kita kenalan dulu ya. Nama saya Eko Suseno, boleh panggil Eko, boleh panggil Seno, asal jangan Su itu saja ya. Saya lahir dari dua suku yang berbeda, Jawa dan Ambon, sehingga melahirkan suku baru, Jambon. Jadi saya peranakan dari dua suku Bapak Ibu Saudara. Basic saya ngajar, tadi sudah diterangkan dengan moderator, kemudian saya membantu beberapa institusi, dan kalau di Dewan saya pernah menjadi staf ahli DPRD Provinsi Jawa Tengah di Komisi B. Jadi saya ngerti lah kelakuan Dewan seperti apa ya. Rapat tidak pernah. Nah, itu yang membuat saya agak stres akhirnya antara idealisme dengan kenyataan, terus akhirnya saya dipecat ya sebagai staf ahli karena memang agak stres saya mendampingi teman-teman, waktunya nggak tepat, orangnya susah diatur dan seterusnya lah ya. Saya yakinlah penderitaan Bapak Ibu lebih parah daripada kami tenaga ahli, saya paham sekali ya. Dan kadang tenaga ahli itu kelakuannya seperti Dewan juga makin lama kira-kira gitu kan ya. Oke, sip, halo, aman ya? Wih, makin lama banyak loh, saya suka loh. Tadi 700 sekarang menjadi 900, keren banget ya acara kita hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menggunakan media ini. Tolong Bapak Ibu Saudara lihat ke depan semuanya. Saya bisa lihat ya. Ada angka-angka di sana. Bisa lihat? Halo? Oke ya. Angka yang ini, angka apa? Sip. Berarti Bapak Ibu gak kena sakit jiwa. Yang bisa lihat angka 7 hati-hati ya. Sebelahnya angka 7. Sip. Berarti Bapak Ibu gak kena penyakit stres. Oke. Sebelahnya lagi. Wih, keren. Bapak Ibu berarti nggak kena sakit hati. Bawahnya sakit jiwa. Wih, keren. Bapak Ibu berarti nggak kena insomnia, nggak bisa tidur ya. Di bawahnya stres. Halo? Susah. Oke, susah ya. Oke. Di bawahnya sakit hati. Wih, keren. Berarti Bapak Ibu nggak kena penyakit depresi. Rata-rata kita nggak bisa lihat tengah bawah ya. Penyakitnya cukup parah Bapak Ibu, ini penyakitnya. Jadi pengen nikah lagi Pak, hati-hati kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat ini. Itu sebenarnya ada angka 23 di sana. 23 Pak. Cuma Bapak Ibu kan nggak lihat, ini 23 nih. Perhatikan baik-baik ini. 2, 3. Lihat baik-baik ya. 2, 3. Bener kan?
Berarti yang nggak bisa lihat pengen kawin lagi. Pak Suban aman ya? Kalau Pak Suban aman, saya diajari Pak Suban. Yang penting sebagai seorang laki-laki harus tegar beriman. Wih, cocok Pak Suban. Artinya apa? Tetap segar bersama istri teman. Kata dia begitu Pak. Jadi saya agak aman lah. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu, saya akan memulai dengan begini. Ini satu hal yang perlu kita banggakan karena ketua kita mendapatkan satu penghargaan dari Radar Lamongan, Radar Bojonegoro, Radar Blora terkait dengan prestasinya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk ketua kita. Keren banget ya. Saya harus spill ini sebagai apresiasi kita terhadap ketua kita. Mati Bapak Ibu Saudara ya, mengembangkannya, kira-kira begitu. Nah, selamat datang Pak, mari silahkan. Bapak kami yang terlalu cepat mengawali kegiatan ini Pak ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan memulai dengan pertanyaan ini. Bapak sering bertemu dengan dewan tipe seperti apakah? Apalagi egois. Saya suka itu ungkapan ekspresi Anda sangat ekspresif ya. Itu pasti staff Pak, berani ngomong gitu Pak ya. Karena lagunya masih sama Pak. Kita tetap staff gitu, jadi teriaknya kenceng Pak. Oke. Aman Bapak Ibu, nggak direkam kok ya. Paling Bapak akan dipindah ke tempat yang lebih keren, arsip misalnya gitu ya. Tipe seperti apakah? Seperti apa lagi teman-teman yang Anda temui kalau ketemu dengan dewan? Sok penting, ngeyel, lelet. Kenapa Anda pilih kalau jelek semua Bapak Ibu Saudara? Terus apa lagi? Temperamen, molor, bolos, egois, pintar. Wih keren. Bapak nanti nyai dari eselon 2 ya, dinaikkan jadi eselon 3 loh Pak, percaya Pak. Nanti Bapak nanti ya. Apalagi Saudara? Kira-kira Bapak akan dapati dewan yang kayak apa lagi? Bapak yang positif terus ya. Wih, ini jangan-jangan kita kedapatan kayaknya penyusup nih dewan ini ya. Kira-kira Bapak Ibu akan dapat orang-orang kayak apa lagi? Manipulatif. Oke, yang ngajari siapa? Sekma. Kira-kira gitu ya. Apa lagi? Atau saya ganti mic aja ya, kok kayaknya mati-mati ya ini ya. Aja ya. Terus tipe apa lagi teman-teman? Sebut aja nggak apa-apa kok. Saya nggak marah kok. Bapak gimana? Bapak dari mana ini? Dari Aceh. Penderitaanmu lebih parah loh bro, hati-hati loh bro. Oke, Bapak apa yang Bapak dapati kira-kira? Tipenya apa lagi? Pematang siantar? Sombong. Oke, apa lagi? Mau menang sendiri. Oke, apa lagi? Kenapa ibu? Mau belajar. Jangan-jangan jodohnya ini ibu sama bapak ini. Kayaknya positif sama positif dari tadi ya. Yang lain negatif, sementara ibu bapak ini selalu positif. Keren Pak. Apalagi Pak? Inovatif. Ih keren. Makin lama muncul yang bagus-bagus. Selain apa lagi? Yuk. Saya suka ini, mulai positif akhirnya. Tidak menerima pendapat orang lain. Oke. Loh itu jelek Pak. Kita emang positif Pak. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Setiap orang pasti akan ketemu dengan anggota dewan yang aneh-aneh. Sabar dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu izin, saya akan menggambarkan ada 4 tipe anggota dewan kalau Bapak Ibu ketemu. Ya mari kita lihat sama-sama ya. Dilihat dari 2 kutub. Bapak Ibu bisa lihat flip chart ini? Halo, bisa ya? Yang belakang aman? Bapak aman pojok? Wih keren. Pak agak ke depan Pak, itu kalau laki perempuan di pojok hamil loh Pak. Geser ke depan saja Pak, bahaya Pak. Saya agak deg-degan lihat Bapak itu ya. Oke. Pak Bu, mari kita lihat. Ya mari kita lihat. Bapak Ibu, ada 4 tipe dewan kalau dilihat dari sebuah kontinum yang berbeda. Mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dilihat dari apakah dewan itu selalu positif atau negatif. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ada hubungannya dengan profesionalitas dan integritas. Yang kedua adalah apakah dewannya itu selalu konstruktif. Lawan katanya konstruktif apa? Destruktif, yes, merusak. Destruktif. Sehingga Bapak Ibu akan ketemu 4 tipe dewan. Mari kita lihat sama-sama. Ih keren ya, saya ngomong langsung snacknya keluar, hebat sekali, panitianya baik banget ya. Hidup Anda mulia sekali ya, makan ketawa tidur dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Ya nanti begitu tanggal 7 Anda disembelih sama dewan. Jadi Anda siap-siap saja ya.
3 sampai 6 makan tidur ketawa ya. Oke, sip. Pak Bu, mari kita lihat sama-sama. Yuk, mana tipe dewan yang sering Anda temui? Saya mencoba untuk memetakan menjadi 4 bagian. Apakah dewannya itu konstruktif atau destruktif, atau dewannya itu positif atau negatif? Sehingga kita akan ketemu 4 tipe dewan. Ini ada hubungannya dengan profesionalitas yang mau kita bangun. Karena mau tidak mau, suka nggak suka, kita akan ketemu dengan 4 tipe orang ini. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah tipe yang paling enak, yang paling ideal. Saya akan ngomong yang paling enak ideal dulu, yaitu tipe yang positif dan konstruktif. Dewan itu akan selalu, kalau kita ajak diskusi, dia akan menggunakan kata-kata positif, ya dan. Jadi kalau kita ajak diskusi, ya saya setuju dan itu keren. Jadi positif, konstruktif. Ada ya ketemu dewan kayak gitu ya? Halo? Loh, Pak Supan ikut ini sering ketemu dewan juga ya? Oke. Saya ulangi, konstruktif, positif. Ketemu orang-orang yang selalu ngomong ya dan. Nah ini enak nih kalau ketemu orang-orang kayak gitu. Halo? Sip? Langsung bayangin ya nama-nama dewannya ya. Nanti Anda bayangkan ya, oke ya. Oke. Atau jangan-jangan malah gini, enggak ada Pak yang ya dan Pak. Ya. Saya ulangi ya, yang pertama adalah konstruktif, positif, ya dan. Jadi kalau diajak diskusi, ngomongnya ya dan. Ya keren itu, dan saya dukung Anda. Oke, tapi seringkali kita ketemu orang yang positif tapi destruktif. Kata kuncinya adalah ya tapi. Nah ini dia, ya tapi gitu-gitu. Oke? Hah? Ini diam gini Anda membayangkan atau Anda sambil berpikir, kok enggak ada juga ya Pak ya? Nah, yang ketiga itu adalah tipe yang konstruktif tapi negatif. Diawali dengan kata begini, tidak, karena. Tidak karena. Ngomong, enggak, karena gitu ya. Karena ada sisi konstruktifnya. Yang paling parah kalau Anda ketemu anggota dewan yang di kuadran terakhir. Halo? Ini kata-katanya begini, tidak, pokoknya. Nah ini saudara-saudara, udah. Selesai hidup Anda. Selesai hidup Anda ya. Kalau Anda ketemu dengan dewan yang ya dan enak ngajak diskusinya. Halo? Enak ya, ketemu ya. Nanti pulang, tolong Anda bikin matrik ini, ketemu dengan pimpinan, Anda petakan dewan Anda. Sebut namanya di masing-masing kuadran, dan Anda siap-siap pindah ke OPD yang mana, kira-kira gitu kan ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada 4 tipe. Bapak Ibu silakan cek di 4 tipe ini, Anda itu akan ketemu dewan yang mana. Saya ulangi, yang pertama adalah yang positif konstruktif. Ini enak untuk diajak diskusi karena dia akan selalu ya dan. Halo? Kalau di sini ya tapi. Kalau di sini tidak karena ada aspek konstruktifnya, dan yang paling parah adalah di sini. Tidak pokoknya. Sip? Punya bayangan? Halo? Saya kalau lihat Bapak Ibu nyaman sekali ya makan sambil lihat saya ya. Enak sekali hidup Anda ini ya. Oke. Panitianya baik hati. Nanti ada snack sore ya Pak. Ini kan snack siang. Nanti snack sore ada. Snack malam, tengah malam bahkan ada nanti Bapak Ibu cek saja lah. Panitianya poin total dengan Anda. Nah Bapak Ibu silakan sekarang cek di masing-masing Anda ketika berinteraksi, di mana Anda akan melakukan satu proses relasi yang dibangun seperti apa. Apakah Bapak Ibu akan membangun seperti apa? Satu kata kuncinya. Nah ini kita mau ngomong. Yaitu bangunlah secara personal dan prosedural. Boleh kembali ke materi saya? Materi bro? Oke, sip. Yes. Nah, sehingga untuk menangani 4 tipe dewan yang berbeda-beda ini, maka kita harus membangun relasi DPRD dengan Sekwan yang personal dan prosedural. Artinya apa? Nah, ini sama nih. Diingat baik-baik ya materi ini ya. Halo? Ya dan, ya tapi, tidak karena, tidak pokoknya. Oke? Nah, di bagian berikutnya bagaimana kita bisa membangun relasi supaya kita bisa profesional dan punya integritas. Bapak Ibu perhatikan di sini.
kita akan lihat membagi ke dalam 4 matrik lagi. Saya paling senang 4 matrik ini, Pak. Yaitu berbicara tentang bagaimana membangun relasi dengan teman-teman dewan secara personal. Berarti secara personal itu hubungan relasi personalnya kuat. Bapak Ibu dengan dewan itu hubungannya oke secara personal. Atau yang kedua adalah secara prosedural. Secara prosedural itu berarti secara SOP, aturan, regulasi, dan seterusnya. Sehingga kita akan ketemu ada 4 tipe bagaimana kita membangun relasi. Jadi yang pertama adalah mungkin kita nggak dekat secara personal, ya dekat sekali dengan personal, atau mungkin kita tidak, ya prosedur nggak begitu mudeng dan nggak paham, sudah jalan aja, atau ya secara prosedural kita baik. Nah, sehingga kita akan ketemu dengan 4 tipe sekwan yang berinteraksi dengan dewan, dengan melihat 4 tipe dewan tadi. Nah, kalau yang tipe pertama, ini tipe paling parah, saya beri tanda question mark, nggak jelas, udah nggak deket sama dewannya, secara prosedur Anda nggak menguasai, biasanya Anda akan dianiaya oleh dewan. Halo? Saya ulangi ya, jadi ketika Anda berrelasi, Anda udah nggak deket, prosedur nggak ngerti apa-apa, oh sudah dapat dipastikan Anda akan hancur profesionalitas dan integritas Anda. Udah nggak deket, ditanya apa-apa sama dewan, Anda bilang gini, oh nggak ngerti Pak, itu aturannya, baca aja Pak, di aturan, di undang-undang ada kok Pak, gitu. Berani banget dewan ini, keren banget. Hidup Anda nggak lama Bapak Ibu Saudara. Saya suka ya lihat Bapak Ibu tipe pembelajarnya macam-macam ya. Ada yang tipe pembelajar loh, saya ngomong dicatat. Ada yang tipe pembelajar yang lain loh, saya ngomong makan. Itu pembelajaran yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi 2 pembelajaran yang berbeda. Ada yang saya ngomong dicatat, ada yang ngomong dimakan, kira-kira begitu kan ya. Oke. Saya suka lihat Bapak Ibu nih ya. Nah, tipe yang pertama tidak jelas. Hati-hati kalau Bapak Ibu nggak dekat dengan dewan dan nggak ngerti prosedur, bahaya. Pasti Anda akan dianiaya. Oke? Halo? Nah, pendekatan yang kedua, pendekatan humanis. Wih, keren Pak. Pendekatan humanis itu artinya apa? Secara personal dekat, tapi Anda secara prosedur gak jelas, ramah, baik sama dewan, tapi Anda yang hancur. Ini bisa nggak? Oh bisa Pak, aman Pak, bisa dikondisikan. Oh bisa Pak. Prosedurnya gimana? Saya nggak ngerti Pak. Nanti gampang lah Pak. Kalau kena KPK ya kita bagi 2 lah Bapak, setengah tahun, saya setengah tahun lah, kira-kira gitu kan ya. Oke? Halo? Mulai mikir ya. Ciloko, gimana Bude? Saya kok suka lihat Bude ya. Anda ini mirip Bude saya, makanya saya agak kaget ini. Masih hidup kok, jadi agak mirip Bawi. Oh, mirip anak saya, aja ya. Nah, yang ketiga, ini Pak. Yang ketiga itu mengedepankan prosedural, tapi mengabaikan aspek personal. Berarti ini saya sebutnya dengan tipe SPJ. Halo? Kalau tipe SPJ itu berarti relasi yang dibangun pokoknya profesional. Enggak perlu dekat sama dewan, prosedurnya gini, enggak apa-apa. Enggak mau terserah. Kamu saya pindah loh, enggak apa-apa. Bapak yang pindah atau saya yang pindah. Keren banget Pak gitu. Karena prosedurnya begini Pak. Oh, pindah dewan bisa. Pindah kursinya, pindah mejanya Pak ya. Halo? Pak, Bu, tipe yang ketiga itu tipe orang yang dalam membangun relasi pokoknya prosedurnya kayak gini, nggak deket nggak apa-apa, saya kerja yang bayar negara. Keren banget Pak, aturannya begini, kalau nggak begini nggak mau. Ini Bapak Ibu diam ini mempelajari atau mengingat-ingat, membayangkan, atau Bapak membayangkan mau pindah di mana sambil berpikir, apa yang di pikiran Ibu? Ada personalnya macam-macam lah, itu urusan Ibu, bagian saya menjelaskan saja, kira-kira gitu kan ya. Nah, yang terakhir, tipe yang paling keren Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Saya suka ini, ruangannya gede banget, bisa sambil olahraga saya ya. Tipe yang terakhir itu tipe ideal. Ini saya bilang tipe ideal. Tipe ideal itu tipe orang-orang yang menjaga, itu tadi sesuai topik kita, profesionalitas dan integritas. Keren Pak. Dengan dewannya dekat secara personal,
tapi prosedur tetap dijalankan dengan baik. Saya kenal baik dengan Bapak, saya menghargai keberadaan Bapak, tapi kita profesional. Bapak Dewan, saya Sekwan. Bapak punya anggaran, kami yang mempertanggungjawabkan. Aturannya begini, kalau Bapak mau, kalau enggak, Bapak cari Sekwan yang lain. Keren enggak? Berani kayak gitu, Bu? Wih, keren. Ibu eselon berapa? Eselon 2, siap-siap, Bu. Arsip kosong di tempat Ibu kayaknya. Halo? Bapak Ibu cek, Bapak Ibu di kuadran mana ketika berinteraksi? Karena ketika kita berinteraksi dan kita ketemu dengan salah satu bagian dari interaksi itu, maka kita akan bisa memposisikan diri kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi sebuah institusi Sekwan yang tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam rangka mensupport trifungsi Dewan yang ada di kuadran ini, Bapak Ibu Saudara. Secara ideal kita dekat dengan mereka, personal, hubungannya baik, tapi tidak mengabaikan aspek prosedural. Ini titik ideal dari sebuah relasi dengan Dewan. Sip? Bungkus? Yuk, biar apal teori ini semua tangan kanan ke atas. Ayo, ikut. Ayo toh, tetangga saya meninggal loh, gak ikut kayak gini loh. Ya. Ikuti kata-kata gerakan saya, tempelkan di jidat masing-masing. Masuk Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Halo? Bapak Ibu cek, nanti Bapak Ibu PR-nya ada 2. Pulang, ketemu dengan pimpinan Dewan yang belum definitif atau sudah definitif, petakan orang-orang yang di sini. Halo? Sehingga Bapak Ibu akan tahu orang-orang yang membawa masalah dalam hubungan Anda. Sip? Kalau yang di sini tolong Anda baik-baik. Yang ini harus Anda cermati. 2, kumpulkan semua anak buah Anda di Sekwan, ngomong, kita akan menjadi Sekwan yang profesional dan punya integritas di kuadran ini. Menjunjung tinggi kedekatan emosional dengan Dewan dan tetap menjaga prosedur. Wih, keren Pak. Top. Cakep. Bungkus. Langganan micet itu bisa ngomong bungkus kayak gitu ya. Halo? Sip. Bapak Ibu cek, Bapak Ibu di kuadran mana institusi Anda, dan itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Sip. Bisa kita akhiri? Mulai nggak punya integritas sama profesional nih, mulai. Kepancing terus dengan saya ya. Sip. Bungkus? Yes. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun relasi di kuadran yang ini secara ideal, menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas? Kuncinya 1, Bapak Ibu harus mulai berpikir, kembali ke materi saya, from good to great, dengan memberi warna atau diberi warna. Keren, ada motivator tandingan Pak, ada motivator tandingan. Baru kali ini seumur-umur saya menjadi trainer ada motivator tandingan Pak. Saingan Pak. Pak, Bu, saya tanya, ini mumpung Dewan baru, Bapak Ibu berani memberi warna atau diberi warna? Yes, kalau memberi warna, Bapak Ibu, tolong nanti ada satu sesi khusus kayak motivasi kayak gini. Anda yang menyampaikan, jangan saya ngomong, Pak, duduk. Ada 4 tipe Dewan, Bapak kuadran mana? Gitu Bu. Gitu, jadi nanti pulang, rapat paripurna, agenda utama adalah memetakan anggota Dewan. Ya, percaya omongan saya, nanti dapat tanda tangan dari Seknas. Ya, sudah dipetakan tahu, jadi belum dipetakan sudah tahu. Ibu dukun ya, bisa memetakan sebelum diketahui ya. Udah lama. Pak Bu, kalau begitu kita bisa memetakan, baru Bapak Ibu ngomong ke stafnya, teman-teman, kita akan mewarnai dengan membangun Sekwan yang membangun secara personal hubungan baik, tetapi tetap menjunjung aspek prosedural. Kita junjung tinggi integritas dan profesionalitas kita. Kalau ada yang minta aneh-aneh, lihat aturannya. Sip Pak. Bapak dari mana? Kaltim. Hati-hati Pak, Kaltim itu Pak. Uangnya gede Pak. Sasaran tuh Pak. Bapak Kaltim juga? Sama? Wah, hati-hati Pak. Kompak ya berdua ini ya. Kayak Ipin Upin saya lihat. Sip. Halo?
Bungkus? Oke, lanjut Pak. Mari kita lihat. Mari kita memberi warna atau diberi warna. Kuncinya satu Bapak Ibu Saudara. Nah ini dia. Ini saya kemarin sampaikan ke sekolah sekwan yang bagian ini. Tadi malam saya ketemu panitia, Pak sampaikan lagi kayak menarik. Bolehlah saya sampaikan lagi. Kuncinya adalah Bapak Ibu harus membangun sesuatu yang lebih baik setelah ini. Apa yang Anda bangun? People and system. People itu orangnya, sistem itu mekanisme, tata aturan, tata kelola kelembagaan Anda. Kalau Anda ingin menjadi sekwan yang punya integritas dan profesional, orang-orangnya dibangun, sistemnya dibangun. Halo? Yes. Nah, sekwan itu ada 4 tipe juga. Sekarang kita ngomong internal kita dalam rangka membangun profesionalitas dan integritas. Ada 4 tipe sekwan di Indonesia ini. Saya paling suka ngomong 4-4 terus pokoknya. Entah pokoknya caranya saya bagi 4 aja pokoknya ya. Loh sudah hampir jam 4 Pak, cepat sekali. Jam 3 Pak, jangan setengah 4 lah. Sip. Pak Suban aman? Hilang nih orang ini. Halo? Sip. Oke. Ingat kalau kita menjadi sekwan yang profesional dan berintegritas harus memiliki mindset from good to great. Kita sudah baik, ingin jadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik, bangun 2 hal, people and system. Problemnya, mari kita lihat. Seringkali sekwan itu people-nya kayak apa? Sistemnya bagus atau tidak? Ini yang kita perlu duduk bersama. Yes, asik. Seru kalau sampai di sini. Halo? Sip? Bungkus? Kasih tepuk tangan dulu biar Anda meriah. Wih, keren ya. Halo? Sip? Pak moderator aman? Bah, saya suka sama moderator nih ya. Pak Bro? Aman ya? Pak Seknas? Masih hidup ya? Kita lanjut Pak ya. Masih semangat hidupnya ya. Ada people, ada sistem. Yes, kita lihat. Saya ulangi. People ini orang-orangnya, berarti teman-teman sekwan, mulai dari eselon 2 sampai staff, bahkan sampai non ASN, itu orangnya, people-nya. Terus yang kedua sistemnya. Sistemnya itu tata aturan, tata kelola, lembaga, corporate culture, corporate value yang Anda bangun di dalam institusi Anda. Oke? Ini aman ya, diem kayak gini ya. Saya kalau ngajar diem gini agak deg-degan lihat murid saya ya. Sehingga kita akan ketemu 4 tipe. Mari kita lihat. Apakah orangnya itu baik-baik semuanya? Good people? Ini diem gini aman ya. Bapak Ibu sekarang self awareness, self assessment, sadar dan ngecek diri Bapak Ibu masing-masing, staf Bapak Ibu. Ataukah isinya itu bad people? Orangnya kacau semuanya Pak. Karena saya lihat kelakuan sekwan itu mirip-mirip lama-lama makin lama dengan dewan, mirip banget Pak. Serius Pak. Saya pernah memberikan seminar sekwan motivasi, ya sama Pak Bu. Nggak tepat waktu, ngilang-ngilang, saya bilang gitu. Ini saya sampai ngomong sama panitianya gini, ini saya ngomong di sekwan atau dewan sih? Sekwan Pak. Loh tapi kok kelakuannya sama ya, saya bilang gitu. Ketularan Pak, betul Pak. Bapak korban atau pelaku kok bisa ngomong kayak gitu ya? Ketularan Pak katanya. Halo? Aman ya? Nah Bapak Ibu cek staff dan semua elemen people di dalam organisasi Bapak Ibu ada di kuadran mana, di bagian mana? Apakah isinya good people atau bad people? Nanti kita akan belajar tentang 2 hal. Good people ada 2, competence and character. Competence itu pinter, character itu attitude. Sip? Bungkus, wih keren. Saya suka dengan mulai ikuti kata-kata saya. Ih makin lama banyak loh, tadi sekitar 100 sekarang jadi 1000 loh. Keren banget, keren banget. Gitu Pak ya, wih keren. Halo? Sistemnya mari kita lihat, apakah bad system atau good system? Tata kelola lembaganya, budayanya, value nilai-nilai di dalam organisasi yang Anda pimpin. Sehingga kita akan ketemu dengan 4 tipe sekwan. Ada 4 tipe sekwan. Bapak Ibu nanti pulang tolong kumpulkan semua sekwan, bahas kita ada di kuadran mana. Oke? Yang paling parah itu kalau kita ketemu di kuadran yang paling kacau, yaitu di kuadran D. Kuadran D itu berarti yes, bad people, bad system. Makanya ada istilah ngomong begini,
Oh, Sekwan itu OPD buangan. Suka saya kalau diem kayak gini nih. Ada wajah-wajah pertobatan, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Halo? Nah, saya suka nih mulai diem-diem gini. Ada wajah-wajah pertobatan gitu ya. Makanya jangan heran kalau ada pameo, orang mengatakan, itu OPD buangan itu. Ini kok Anda senyap tiba-tiba? Demen saya kalau senyap kayak gini, Pak. Anda langsung ngomong gini, Pak, nggak usah diteruskan, Pak. Kami paham kok kuadran kami di mana, Pak. Ya. Berarti isinya adalah bad people, bad system. Orangnya udah kacau-kacau, nggak punya integritas, nggak profesional. Sistemnya kacau, Pak. SPJ nggak pernah lengkap, telat-telat terus. Cocok, saya suka tuh bagian provokatornya. Terus Pak, kira-kira gitu kan ya. Ini pasti staff Pak, yang di belakang pasti staff Pak. Terus, hajar, terus. Sip. Saya demen nih dengan angkatan ini ya. Oke? Sip. Nah, yang C, good people tapi di bad system. Good people tapi di bad system. Orang-orangnya sudah baik, tapi sistemnya jelek. Maka orang yang baik itu bisa jadi jelek. Sepakat tak Bapak Saudara? Iya. Sebaik-baiknya orang itu ada harganya Bapak Ibu Saudara. Kalau sistemnya jelek, ada bolongnya, niatan kita akan jadi terjadi. Contoh. Pernah dengar enggak seorang profesor dari guru besar, profesor itu guru besar, dari perguruan tinggi terkenal, masuk ke sistem pemerintahan tersangka? Bapak Ibu ngikuti enggak berita itu? Banyak loh, malah ngomong banyak. Bukan nyindir Pak. Sebaik-baiknya orang di sistem yang buruk katut Pak. Katut itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia apa ya katut itu ya? Ngikut, terbawa. Dan setiap orang itu ada harganya Pak Bu. Kalau saya diajak korupsi 100 juta saya akan ngomong gini, enggak saya masih bisa cari kok. Tapi coba kalau diajari gini, Pak korupsi yuk 2 triliun, mikir saya. Ngerti maksud saya? Mikir saya Bu, mikir saya Pak. 1 triliun saya simpan, 1 triliun saya ilangin, ngerti maksudnya ya? Nanti ini dapat ini, penjara saya setting kayak hotel, Harmony One gitu kan ya. Saya setting kayak gitu, bahkan ada ruang pertemuannya, saya bisa bikin public training, pesertanya adalah para narapidana, kira-kira gitu kan ya. Saya setting begitu Pak, ruangannya kan kira-kira gitu ya. Saya atur semuanya Pak, 1 triliun Pak, masa nggak bisa Pak? Apa yang nggak bisa dibeli di negara kita ini? Saya bukan jelek-jelekan tapi itu yang terjadi kan. Halo? Paling kena 10 tahun, saya berkelakuan baik karena memberi seminar para narapidana itu supaya bertobat dan membangun trip-trip bagaimana membuat korupsi tidak ketahuan, misalnya gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi? Saya dapat kebaikan, potong tahanan, 10 tahun jadi 5 tahun remisi. Mana ada Pak, orang yang kerja 5 tahun keluar dari penjara dapat tabungan 1 triliun, enggak ada Pak. Saya jadi pembicara ngomong 24 jam dalam sehari selama 365 hari, enggak nyampe Pak. Bapak ketawanya dikeluarkan aja, nggak usah ditahan Pak, nggak usah ditahan Pak. Halo? Ya Pak, setiap orang itu ada harganya. Good people di bad system hanyut Pak. Saya diajak selingkuh sama orang biasa. Coba yang ngajak selingkuh saya, Luna Maya, Ariel Tatum, Maya Estianti. Saya ngomong gini, ayo gitu aja. Nggak pakai lama Pak, nggak pakai lama Pak. Ngiler Bu, betul Bu, ngiler Bu. Apalagi diajak nginep di hotel yang 5C itu, hotel 5C tahu ya, yang check in, check out. Banyak sekali hotel-hotel kacau kayak gitu Pak, banyak sekali hotel-hotel kayak gitu, banyak sekali hotel-hotel kayak gitu. Tinggal pilih Pak. Bapak jangan ditulis, ini bukan materi, Bapak jangan nulis ya, ini bukan materi. Bapak malah nulis materi yang kacau-kacau saya lihat ya. Kacau Pak, kacau nih Pak, kacau Pak. Ditulis materi yang kacau-kacau Pak, bukan yang baik-baik Pak. Ini kacau nih 2 orang ini saya lihat ya. Satu kamar. Oh, sendiri-sendiri. Lah, lebih bahaya Pak kalau sendiri-sendiri Pak. Bahaya Pak. Halo? Sip? Iya Pak, bungkus keren. Ingat, good people di bad system hanyut Pak. Saya paling seneng kalau ngasih training CPNS yang masih lugu-lugu itu Pak. Nggak ngerti dosa itu loh. Saya paling seneng saya Pak. Saya terakhir ngomong gini, oke sip,
pertahankan integritas dan profesionalitas Anda. Tapi pegang baik-baik omongan saya. Itu tidak akan bertahan lama, saya bilang gitu aja sama mereka. Iya serius Pak. Saya ini kan konsultannya BKD Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kali saya kadang diminta untuk memberikan seminar, training beberapa BKPP dan BKD kalau di Jawa Tengah namanya, itu memberikan training yang CPNS itu Pak. Yang nggak ngerti dosa itu loh Pak. Yang nggak ngerti dosa yang masih polos gitu loh. Yang bikin SPJ apa adanya, bahkan parkir pun 3.000 dicap sama dia, kira-kira gitu loh Pak. Beli es teh bawa kwitansi, kira-kira gitu loh ya. Itu polos banget Pak. Saya ngomong keren, integritas Anda harus Anda jaga. Tapi tunggu omongan saya, nggak lama saudara-saudara saya bilang gitu. Saya belum Bu, kan ini belum mulai ya. Oh nanti. Oh iya, kalau saya sudah ngomong BIMTEK Dewan hampir seluruh Indonesia Bu. Boleh, lu betul Bu. Saya beberapa kali. Cuma saya merasa tidak berhasil Bu. Saya merasa tidak berhasil. Tetap aja kelakuannya begitu Bu ya. Baik sekwan maupun dewan ya, susah Pak Bu ya. Serius Bu. Ya, sip. Bapak aman? Bungkus ya. Bapak yang damai akur lah, jangan berdebat lah ya. Sesama ini ya, oke. Ingat Pak, setiap orang ada harganya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sip. Halo? Saya mulai suka ini Bapak Ibu diem-diem kayak gini. Bude aman ya? Bude, saya panggil Bude itu kan menghargai yang lebih sepuh, lebih senior. Kalau saya panggil tante itu kan identik sama germo, jadi nggak bagus. Jadi saya panggil Bude saja ya, saya panggil Bude. Kualat nanti saya panggilnya tante kan begitu ya. Halo, oke ya? Sip. Nah, set one tipe yang ketiga itu tipe B. Tipe B itu berarti good system, bad people. Ini much better saya bilang. Ya rada mending lah. Sistemnya bagus walaupun orangnya agak kacau. Kalau sistemnya itu konsisten, orang-orang yang kacau itu jadi baik. Percaya omongan saya. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Besok Bapak Ibu kan sudah ada sekitar 100 sekian orang yang pergi ke Singapura. Udahlah, saya udah nanya sama IO-nya soalnya. Yang IO travel di depan itu loh, udah berapa? 100 sekian Pak. Gitu. Wah kacau nih orang-orang saya bilang gitu. Berangkat jam 6 toh, saya udah lihat cek jadwalnya itu. Pak Bu, nanti besok Anda akan pergi ke Singapura, percaya omongan saya. Saya udah beberapa kali ke Singapura. Itu pasti Anda akan jadi orang tertib di sana. Sekacau-kacaunya Anda. Loh, mulai kan? Karena di Singapura regulasinya ketat, sistemnya ketat, aturannya ketat. Nggak bisa nyebrang sembarangan, nggak kayak kita Pak. Kalau di sana nggak di zebra cross, Anda nggak bisa nyebrang Pak. Buktikan omongan saya, coba nanti Anda di highway, jalan gede, Anda nyebrang, pasti Anda akan didatangi orang. Dan itu polisi, bahkan ada CCTV-nya. Mesti orang itu akan ngomong gini, Indonesian people, yes, bilang gitu. Ngerti maksudnya? Pak Bu, Singapura sudah tertata, ini tetangga kita sebelah Pak. Secacau-kacaunya kita, kalau kita ke sana, jadi tertib kita Pak. Nyebrang di tempat penyeberangan, nggak mungkin nggak Pak. Karena beberapa kali saya nyebrang, itu nggak ada yang traffic light-nya, saya di zebra cross, udah ada beberapa orang ngumpul, mobil itu langsung ngasih lampu hazardnya, cetik, 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 pelan-pelan berhenti di depan zebra cross. Please, kita jalan Pak. Di tempat kita, sudah traffic light, zebra cross, itu masih gini loh, aku dulu atau kamu dulu, atau aku dulu atau kamu. Ngerti maksudnya Pak ya? Jadi sudah di traffic light, sudah zebra cross nih, masih ketabrak loh Pak. Indonesia Pak. Halo? Bude? Aman. Bungkus ini, masa bungkus Bude enak aja kamu. Masa bungkus Bude ya enggak lah ya. Kurang ajar tuh Bude. Tanto gimana? Tanto syariah katanya kurang ajar nih Bapak ini ya, Tanto syariah katanya. Sip. Pak, Bapak Ibu gak akan pernah berani ngunyah permen karet besok yang pergi ke Singapura. Karena begitu Anda ngunyah permen karet didenda. Gak berani pipi sembarangan, rokok sembarangan. Sistem ditata, Anda akan jadi good people. Begitu nyebrang Batam, bad people lagi Pak. Balik lagi Pak, balik lagi Bu. Sip. Bayangin sekwan Anda. Demen saya kalau mulai diem-diem kayak gini. Ini makin lama nih, pembicaranya kacang mayasi nih ya. Kacang kemarak emosi kata orang Jawa begitu Pak ya. Terakhir yang paling keren Pak, mari kita lihat.
Saya yakin sekwan yang hadir di pertemuan nasional hari ini ada di kuadran A. Ini saya memberi motivasi loh, kok wajah Anda ngomong gini loh. Enggak Pak, berat Pak. Ini saya memberi motivasi Anda. Kalau Anda di kuadran A berarti Anda adalah sekwan-sekwan yang cair. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Yang cair katanya Pak. Kalau Anda di kuadran A adalah orang-orang yang sekwan yang isinya good people, good system. Ini orang-orang pilihan terbaik di kabupaten kota Anda. Yakin ini yang terbaik? Pertanyaannya kan gitu Pak. Halo? Yakin lah, pasti Anda yang terbaik kan? Jauh-jauh kok sampai dari mana ke Batam sini kok. Dan sistem yang Anda tata keren semuanya Pak. No fraud, tidak ada fraud sama sekali. Kalau ada fraud dari kepala eselon 2-nya sampai staf kami masuk bersama-sama. Keren Pak. Esprit de corps-nya tinggi, saling melindungi jadinya. Mustahil, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya memberi motivasi, jawabannya mustahil katanya. Susah ini kayaknya ini. Kayaknya tidak berhasil, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri saja sesi ini Bapak Ibu Saudara ya. Kok tepuk tangan, wah kacau Anda ini, jangan. Ini saya satir nyindir kok malah tepuk tangan. Oke? Sip. Bapak Ibu pulang. Nah, saya paling suka ini, demen nih lihat orang lagi. Bapak Ibu pulang, petakan sekwan Anda di mana? Nanti pulang undang sekda Anda masing-masing. Pak Sekda, ini oleh-oleh teori dari Pak Eko Suseno dari Batam. Bapak duduk, saya terangkan. Ngomong gitu sama sekda Anda. Anda bikin 4 kotak, setelah itu Anda lupa isinya apa ya. Sip. Saya tidak akan mengintervensi sistem, karena sistem yang desain teman-teman. Aturan, pola, corporate culture, corporate value, semuanya Anda ngatur. Saya akan lebih fokus ke people hari ini, karena tidak dapat dipungkiri people menjadi kata kuncinya. Sip? Halo? Aduh cepat sekali ya, udah jam 3 ya. Kerasa nggak hampir 1 jam saya ngomong? Nggak kerasa ya, saya sudah berbuih, Anda ketawa masalahnya, enak aja ya. Kuncinya 1 Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, boleh ke materi saya? Yosua. Nah, kuncinya adalah ini yang menjadi tema kita. Be profesional. Mulai seneng kalau saya diem kayak gini ya. Jadilah SDM yang profesional. SDM yang profesional itu apa? SDM yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi, kompetensi, dan berpegang teguh pada karakter, nilai moral. Jadi bangunlah people, orang-orang di dalam organisasi Anda yang 2 sisinya kuat, kompetensi dan karakter. Halo? Mulai lihat diri sendiri ya, Nah, saya paling suka balik 4 lagi Pak, nggak tahu, pokoknya saya suka 4 aja lah istilahnya ya. Ada 4 tipe people di sekwan, apakah dia menjaga profesionalitasnya dia atau tidak? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah dilihat dari aspek kompetens. Kompeten itu kapasitas, kemampuan. Dan yang kedua adalah karakter. Karakter itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang sikap, attitude, perilaku. Oke? Ini diam gini aman ya? Aman ya? Tapi wajah Anda menyimak kok, saya lihat kok. Serius, tapi sebagian ada yang mesum. Kelihatan Pak dari tatapan matanya Pak, tatapan matanya. Nah, nah kita lihat Pak Abu Saudara, kompetens kita bagi jadi 2. High kompetens, pintar, kompetensinya tinggi. Kita nggak boleh ngomong kompetensi itu nggak ada loh Pak, nggak boleh. Karena setiap orang itu punya kompeten, cuma dia kompetensinya tinggi atau rendah. Dan yang kedua adalah low competence. Ada high competence, ada low competence. Kompetensinya tinggi dan kompetensinya rendah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bad character, karakternya buruk atau good character. Sehingga kita akan ketemu dengan 4 tipe people. Apakah dia profesional atau tidak di dalam sebuah organisasi yang namanya sekwan. Mari kita lihat satu-satu. Nah, saya paling suka nih, demen saya paling ini ya. Yang paling bahaya adalah di kuadran yang paling kacau, yaitu kuadran 4.
Anda akan ketemu dengan orang-orang yang tipe low bad. Halo? Tipe low bad itu adalah kompetensinya low, karakternya bad. Mulai nih Pak, saya mulai demen nih kayak gini. Diem kayak gini. Berarti kalau tipe low bad itu adalah orang-orang yang kompetensinya low, karakternya bad. Udah Pak, ini kacau Pak. Ini kacau Pak. Kemarin sekolah sekwan pimpinan Anda memetakan juga. Mana? Low bad. Halo? Sip? Bungkus? Tipe yang kedua lebih berbahaya. Tipe kedua itu adalah yang tipe 3. High competence, bad character. Wah, ini lebih ngeri Pak. Ini lebih ngeri nih. Ini lebih ngeri nih. Ini lebih ngerinya apa? Bapak Ibu perhatikan baik. Perhatikan baik-baik. Kompetensinya dia tinggi, tapi karakternya buruk. Pinter, tapi karakternya jelek. Kenapa Bude? Penjahat intelek. Keren sekali. Kenapa Pak? Mengakali. Keren nih. Orang-orang di sini keren Pak. Tapi kalau Bapak punya staf kayak gini, Anda suruh dia bikin laporan pertanggungjawaban, SPJ, lengkap Pak. Foto ada, backdrop ada, tanda tangan peserta lengkap, fotokopi KTP lengkap. Yang nggak ada cuma satu, kegiatannya Pak. Percaya omongan saya? Kegiatannya nggak ada. Jadi semuanya lengkap Pak, semuanya lengkap Pak. Wah ya makanya Ibu malah memperjelas fiktif ya. Ini karena pinter Pak. Kuadran 3 ini karena pinter. Wow, lengkap kalau bikin SPJ Pak. Foto ada, backdrop ada, tanda tangan lengkap, segala jenis tanda tangan dia bisa Pak. Bahkan tanda tangan wali kota bupati bisa juga dia Pak. Cap juga lengkap. Loh, Ibu pelaku atau korban kalau bisa ngomong Bang? Saya curiga orang-orang yang di kuadran 3 ini Bu, kalau Anda buka lacinya itu isinya adalah cap lunas dari berbagai toko, kwitansi dari berbagai toko. Serba bisa, wih keren, Bapak keren ya, serba bisa. Bapak Ibu langsung muncul toh nama-nama yang bisa seperti ini kan? Langsung muncul loh, lihat ketawa tuh, lihat tuh. Yang ketawanya kenceng itu adalah korban biasanya. Biasanya yang ketawanya kenceng itu korban Pak. Tapi yang ketawanya nggak enak itu pelaku biasanya Pak, percaya omongan saya Pak. Atau ketawanya yang lebih nggak enak lagi itu adalah penentu kebijakan atas kelakuannya itu Pak yang bahaya. Halo? Sip? Dari wajah Anda melihat saya itu mana yang pelaku dan korban kelihatan kok Pak. Halo? Ya, kalau Bapak Ibu di kuadran 3 bahaya orang-orang di dalam organisasi Anda. Pintar, tapi karakternya buruk. Indonesia hancur di sini Pak. Indonesia hancur di sini. Terakhir ini saya diminta oleh lembaga anti rasuah KPK ya, untuk membantu mereka di BIMTEK Kertas namanya. BIMTEK Kertas itu singkatan dari Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas. Biasanya yang datang tuh eselon 2 bersama suami atau istrinya. Dan saya diminta untuk memberikan training di sana. Kapan waktu itu di Jawa Tengah? Seluruh eselon 2 di Jawa Tengah yang di provinsi diundang, satu pembicaranya dari direktur di KPK satu orangnya saya lagi. Dan yang menarik Pak, ternyata enggak semua suami atau istri itu tahu bahwa suami atau istrinya itu dapat TPP. Menarik itu Pak, menarik itu, fenomena yang menarik Pak, fenomena yang menarik. Sehingga setelah selesai acara saya itu ada 2 kemungkinan Pak. Mereka lebih harmonis atau hancur Pak, jadi memang ada 2 kemungkinan Pak. Ya, kenapa kami harus datangkan, waktu itu saya diskusi dengan teman-teman KPK, kenapa sih harus suami istri? Mereka jawabannya simpel, sekarang suami atau istri atau keluarga itu jadi support sistemnya korupsi. Serius Pak Bu, serius. Minggu depan saya akan ngomong di satu kabupaten kota tentang yang BIMTEK Kertas juga lagi. Karena kalau nggak gitu hati-hati Pak, hati-hati Pak. Saya suka nih mulai diem nih. Karena suami atau istri itu support sistemnya korupsi. Apalagi kalau tidak bersyukur. Nanti kita akan belajar, semoga materi kita sampai ya, antara gratitude dan greedy. Kalau gratitude kita naik, gratitude itu syukur Pak. Kalau greedy itu serakah. Kalau gratitude kita naik, greedy-nya turun pasti. Tapi kalau greedy, serakah kita naik, rasa syukur kita akan turun. Harusnya Bapak Ibu adalah orang yang bersyukur sekali hari ini, betul nggak? Bisa menjadi perwakilan kabupaten kota yang pergi dari daerah Anda masing-masing ke Pulau Batam.
nginep di hotel terbaik sepanjang jalan ini. Ini kan hotel terbaik sepanjang jalan ini Pak ya. Lu enggak percaya Bapak Ibu, ini terbaik sepanjang jalan ini dicarikan panitia. Sip. Halo? Ingat, korupsi terjadi karena support system dari keluarga. Makanya Bapak Ibu cek baik-baik suami istri Anda. Makanya ya, cek baik-baik suami istri saya. Makanya saya hari ini ngajak istri saya, support system saya Pak, biar nggak aneh-aneh. Saya kalau ke mall, oh sayang sama istri saya Pak, saya pegang istri saya Pak kalau ke mall. Terus nggak usah aneh-aneh, terus saja saya bilang gitu, nggak usah aneh-aneh. Terus saya bilang nggak usah aneh-aneh. Iya Pak, kalau sendirian masih janda atau duda? Oh jangan salah Bu, wanita dan pria sekarang tuh kacau-kacau loh. Ingat perselingkuhan itu terjadi atas kesepakatan. Kalau tidak sepakat namanya pemerkosaan. Percaya omongan saya Bu? Loh bener enggak? Betul enggak Pak? Bapak korban atau pelaku kok bisa ketawa kayak gini? Iya Pak. Makanya prinsip saya selalu ingat begini, cintailah istrimu sepenuh hati dan cintailah istri orang lain dengan hati-hati. Itu prinsip Pak. Prinsip Pak. Prinsip. Gitu Bude. Moderator nyatet tuh. Dicatat materinya sama moderator tuh. Moderator dapat bahan moderator dapat bahan. Sip, nanti saya keluarkan semua Pak, biar Bapak bisa untuk apa namanya? Untuk laporan kekacauan. Sip. Halo. Hati-hati. Orang di kuadran 3 ini yang membuat negara kita jadi kacau. Secara SPJ pertanggungjawaban tidak ada yang salah, tapi problemnya apakah itu memberi manfaat atau tidak. Ini mulai diem gini aman ya. Anda mikirnya gini kan, karena itu kebijakan Pak. Kalau udah ngomong diskresi kebijakan susah. Oke? Ini diem gini aman ya? Aman ya? Saya kok agak deg-degan ya lihat saya ya. Terus wajah Anda tuh kayaknya dendam gitu loh, mau merencanakan sesuatu yang jahat pada diri saya kayaknya gitu kan ya. Nah, yang ketiga itu, terus ya yang kedua, terus yang ketiga itu adalah yang di sini Pak, nomor 2 ini Pak, saya balik-balik Pak. Kalau ini adalah orang-orang yang good character tapi low competence. Artinya gini Pak, orangnya nggak begitu pintar tapi jujurnya minta ampun. Iya Pak, jadi kalau berangkat asdeksi kayak gini Pak, dari tanggal 3 sampai 6 dipadatkan acaranya tanggal 5, enggak mau keluar dari ruangan dia Pak. Acaranya sampai tanggal 6 mau gitu. Loh tapi udah mau ditutup, enggak, amanah saya sampai tanggal 6. Loh ini udah mau ditutup, mati, lampu mau dimatikan, enggak kok. Saya dosa kalau meninggalkan acara tanggal 6 itu. Soalnya SPJ-nya sampai tanggal 6. Ini kan pekok dipelihara tuh Bapak Ibu Saudara. Ngerti maksudnya? Halo? Ada enggak orang-orang yang jujur sejujurnya kayak gitu? Ada, saya masih menjumpai Bapak Ibu. Saya pernah menjadi konsultan di salah satu institusi, itu pemerintahan, itu ada yang keren loh, saya lihat dengan mata kepala sendiri, dia datang ke bendahara, dia ngomong gini, saya kembalikan yang 1 hari SPPD-nya. Lu kenapa? Acaranya dipadatkan. Loh lah kenapa? Ya saya nggak berhak menerima. Oh harusnya 4 hari jadi 3 hari kok. Ya saya pulang toh. Lah karena saya pulang ini saya kembalikan. Keren banget ya. Kok masih ada ya orang-orang kayak gitu ya? Heran saya Pak Bu. Hebat Pak, betul Pak. Saya sampai kaget. Keren banget ya. Masih ada loh Bu. Terus biasanya zaman dulu itu kan ada pinjem nama SPPD-nya berangkat tapi orangnya nggak berangkat gitu-gitu toh? Bener enggak? Ayo. Sudahlah. Kita sama-sama tahu membongkar profesionalitas dan integritas kita. Kan gitu biasanya. Ya toh? Kwitansinya 10, yang berangkat 8, gitu-gitu loh Pak. Tapi ada namanya. Nomor induk pegawai ada. Lah dia nggak mau Pak, yang model-model kayak gitu. Nama saya jangan dipanggil, diambil ya. Saya nggak berangkat toh, nggak mau saya gitu. Terus bendaranya ngomong gini, kamu tuh nyusahin. Ada ya orang-orang kayak gitu Bapak Saudara? Ada. Saya masih punya keyakinan ada banget orang-orang kayak gitu. Dan masih hidup Pak. Masih hidup.
Di Sekwan enggak ada Pak. Sekwan malah ngomong gini, kalau bisa ditambah aja acaranya. Nah, menariknya begini Bapak Ibu Saudara. Menariknya begini. 3 dan 2 ini selalu bertengkar. 2-nya marah sama 3. Ngawur kamu 3, enggak bener itu, bikin SPJ yang kacau-kacau kayak gitu. Terus nomor 3-nya tanya nomor 2. Lah terus yang bener gimana? Dia ngomong gini, aku enggak ngerti, yang penting jujur aja lah, gitu Pak. Terus yang keempat enggak ngerti apa-apa, cuma tela delo gitu Pak. Paling dia kalau nanya cuma nanya gini loh, TPP-nya kok belum cair ya? Udah gitu aja nih orang ini, sudah gitu aja, enggak usah aneh-aneh lah, enggak usah aneh-aneh. Ada toh? Orang yang kalau kerja cuma nanya, loh TPP-nya kok belum cair toh? Kira-kira gitu aja kan. Dia nggak peduli dengan pekerjaannya. Ada, eselon 2 juga begitu Pak. Nanyanya lebih halus ke bendahara. Kok belum cair? Gitu aja. Sip? Bungkus? Tapi saya yakin Sekwan yang hadir di ruangan ini, pada hari ini, jam ini, detik ini, semuanya ada di kuadran 1. Yeay. Loh kok tepuk tangannya nggak niat toh Bapak Saudara? Harusnya Anda semangat. Betul Pak, kami orang-orang yang high competence dan good character. Kami orang-orang terpilih dari kabupaten kota kami Pak. Kami jaga integritas kami jaga profesionalitas kami. Ini marwah yang harus kami bawa di ruangan ini. Wih keren Pak. Mulai kan, mustahil Pak, mustahil Pak di kuadran ini. Kalau Anda di kuadran 1 Pak, top Pak. Ingat, from good to great akan terjadi kalau people sistemnya jalan. Sistem nggak bisa kita intervensi secara cepat. Yang bisa kita intervensi adalah people. Coba kalau orang-orang yang Sekwan itu Bapak Ibu Saudara, isinya adalah orang-orang yang high competence and good character. Dewan gak macam-macam Pak, profesional integritas. Pak mohon maaf ini tidak bisa, aturannya ada di sini, di pasal ini ayat ini, kalau Bapak melanggar konsekuensinya ini Pak, penjara sekian tahun Pak. Kami Sekwan gak berani, kalau Bapak maju silahkan, hitam di atas putih kita bikin nota kesepakatan. Silahkan Pak. Oh kamu berani ya sama-sama saya ya? Dewannya ngomong gitu kan, bukan masalah berani atau tidak Pak, ini masalah integritas dan profesionalitas Pak. Kami sudah sepakat, ada memorandum yang kami tanda tangani di Batam, gitu Pak. Jangan rusak teori saya Pak. Terus dewannya ngomongin, oh berani kamu ya? Bukan masalah berani Pak, ini integritas profesional Pak. Oke kamu pindah, kamu turunkan, saya turunkan jabatanmu, jabatan dari Tuhan Pak. Saya nggak berani, saya tetap akan jaga integritas kepribadian saya. Wih keren. Besok ada SK penurunan kamu, jangankan besok Pak, sekarang pun Pak. Keren. Kamu sudah gila ya? Belum Pak, memang kami waras Pak. Ini jabatanmu loh, enggak apa-apa Pak. God is the owner and I'm the manager. Tuhan yang punya hidup saya tinggal kelola. Keren banget kan? Kalau hari ini Tuhan ingin menginginkan saya turun dari eselon 2, karena Tuhan ingin menaikkan saya jadi eselon 1 pada satu saat. Loh mikirnya gitu Pak, bener enggak? Loh serius Pak, serius Pak, bukan provokator Pak. Saya pernah suatu saat ngomong kayak gini, harusnya itu saya muter se-Jawa Tengah, tapi ternyata saya enggak, mungkin gara-gara saya ngomongnya agak keras gitu, enggak seneng akhirnya panitianya itu. Seharinya saya juga jadi muter se-Jawa Tengah, di blacklist dalam tanda petik. Mungkin saya terlalu berani ngomong keras kayak gini ya. Terus akhirnya enggak apa-apa lah, mau itu belum rezeki saya bilang gitu. Suatu saat saya seminar kayak gini direkam kayak gini Pak, direkam, thank you loh, YouTube saya nonton banyak loh dari Asdiksi itu. Gara-gara itu saya sering diundang Pak. Hanya satu yang belum undang saya, Alam Baka, udah itu aja Pak. Jadi semua alam sudah undang saya Pak, Alam Baka aja yang belum undang Pak. Jangan amit-amit ya. Terus akhirnya singkat cerita saya direkam, rekaman saya itu sampai kantor pusat perusahaan tadi. Ada perusahaan otomotif dan perbankan yang nonton rekaman saya, terus mereka ketemu dengan saya, terus ngomong gini, Pak, kami lihat rekaman Bapak, kayaknya keren loh Pak, kalau lihat live Bapak. Oh keren dong, saya bilang gitu ya. Boleh Pak, boleh, yuk. Saya ditonton Pak. Ditonton, manajernya, bosnya ngomong gini, oke Pak, kami tertarik, kayaknya cocok dengan perusahaan kami. Bapak berkenan keliling seluruh Indonesia. Wih Pak, ngeri Pak. Keringet saya langsung. Keren ya, saya ditolak muter satu provinsi, tapi Tuhan taruh saya muter seluruh Indonesia. Dan saya mencetak rekor tanda tangan kontrak saya Pak. Serius Pak, saya cetak rekor kontrak tanda tangan saya Pak. Waktu itu saya tanda tangan nolnya 8 Pak.
Kaget saya. Ya isinya nol semua Pak, enggak ada depannya, enggak ada Pak, nol semua Pak, enggak ada. Depannya enggak ada Pak, nol semuanya Pak. Enggak ada Pak, depannya kosong Pak, nol semuanya. Ya enggak lah, ada isinya lah kan gitu ya. Saya ngomong sama istri saya ngomong, istri saya aja ini sama anak saya ajak. Karena saya ketakutan ya, kalau saya nggak ngajak anak istri saya, mungkin saya akan disusul sama anak dan istri orang lain. Makanya saya ngajak anak istri saya. Karena saya ini orangnya ekstrovert. Kalau lihat anak kecil tuh kayak anak saya. Lihat wanita cantik kayak istri saya gitu loh Pak. Jadi saya agak takut. Makanya saya ajak anak istri saya kan gitu. Enggak, Pak Suban kawan-kawan udah kenal semuanya sama istri saya. Nah singkat cerita, muter saya Pak. Kalau Anda menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas Anda dan Anda bawa di dalam doa, saya punya keyakinan filosofi Jawa yang mengatakan Gusti mboten sari. Pada suatu saat mungkin Anda akan turun, tapi Tuhan akan mengangkat Anda jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saya mengimani dan mengamini itu. Saya mengamini dan mengimani itu. Pertemuan saya dengan Asdeksi ini adalah salah satu bagaimana Tuhan mengangkat saya jauh lebih tinggi. Saya masih ingat pertama kali saya ngomong Asdeksi itu di Provinsi Jawa Tengah. Saya ngomong sekacau, lebih kacau dari ini Pak. Ancur-ancuran, kemudian pengurusnya ngomong gini, yuk mau enggak tak undang ke Palembang, pertemuan nasional. Oh siap, dengan senang hati saya bilang gitu. Disitulah hidup saya berubah. Hampir sekarang semua setuan-setuan seluruh Indonesia itu ngundang saya. Gantian sampean, oh sorry ini enggak bisa. Besok saya ke tanggal 11 saya kemana? Pasuruan, terus sama, kemarin saya ketemu satu pesawat dengan satu DPRD itu. Aduh ada yang datang enggak? Jangan-jangan orangnya hilang. Wah kacau nih. Saya ngomong integritas kok mereka malah hilang. Wah ada masih hidup Pak, thank you Pak. Dari mana Pak saya lupa? Bantul. Hari Jumat besok saya akan ngomong dengan teman-teman Bantul. Jadi saya udah mulai keliling-keliling. Kapan itu ke Medan? Ada Medan enggak? Medan hadir enggak? Medan enggak hadir ya? Pemkot Medan ngundang saya. Keliling Pak, saya Pak. Kenapa? Hah? Loh, saya Dewan dan Sekwan ngajarnya biasanya. Dua-duanya. Tapi yang paling susah sekarang Sekwan. Susah diatur maksudnya orangnya gitu. Enggak. Dewan. Beberapa dewan. Dewan terakhir kali itu saya kasih materi tentang legowo, karena ada yang kepilih, ada yang enggak gitu. Ada yang nangis-nangis kok. Bapak enggak ngerasain, saya udah habis 2 miliar. Itu kan urusanmu, saya bilang gitu aja. Tugas saya adalah membuat Anda legowo, saya bilang gitu aja lah. Sip? Bungkus? Jadi kalau Anda ditanya pulang dari Batam, Anda di kuadran mana? Loh enggak yakin, ada yang ngomong enggak yakin Pak. Saya curiga Anda membuat teori baru dalam teori saya. Saya curiga itu. Saya curiga Anda menemukan teori baru di kuadran 5 Pak. Nah di sini Pak. Kadang pinter, kadang pekok kira-kira. Kadang baik, tidak baik, kadang baik gitu. Tergantung kebijakan kira-kira. Sip. Pak Bu, ini masalah spiritualitas. Apapun agama Bapak Ibu, yakini dan imani. Ketika Anda memegang teguh sebuah kebenaran berbasis kepada integritas dan profesionalitas, pembela kita itu bukan manusia. Tapi pembela kita adalah Sang Khalik yang punya kehidupan kita. Senyap begini suka saya. Panitia tolong segera diedarkan kotak infak, sedekah dan persembahan supaya nanti amal ibadah mereka diterima di sisi Tuhan ya. Sip? Bungkus? Keren. Pak moderator aman ya? Kita tetap jalan ya. Ini sudah 3:30 ini. Lanjut ya. Terus ya? Teruslah. Masa sayang lah kalau saya ngomong sebentar. Pembicara nasional harga lokal loh. Sayang kalau Anda ini, saya ini. Enggak maksudnya selesaikan secara adat dengan panitia kira-kira gitu kan. Sip? Bungkus? Kalau sepakat kita tepuk tangan untuk mengawali yang lebih keren lagi. Pak Bro aman? Saya suka loh. Saya suka dengan Bapak ini ya. Saya ngomong habis, makanannya ikut habis Pak. Jadi agak-agak keren nih. Keren banget ini. Ini saya lihat meja ini keren Pak. Jadi saya ketawa makan gitu, enak banget. Dikit lagi lah ya, dikit lagi ya. Saya paham Bapak Ibu mau jalan-jalan dan seterusnya ya. Aman ya? Sip? Oke. Ini gimana Ibu? Sesi syukur. Keren. Maksudnya gimana Bu? Oh, kalau ngasih materi, saya kok nggak jelas maksud Ibu bagaimana? Nanti kita selesai. Ini suami istri ya? Kok kembaran? Ini suami istri ya? Iya Pak.
Oh, hati-hati ya. Kata beliau begini, itulah prosesnya mencintai secara hati-hati katanya gitu ya. Kan loh, nggak ada loh. Yang lain hitam loh, Anda hanya coklat berdua loh. Benar nggak? Ini kalau orang Jawa bilangnya sarimbit. Oh, bagaimana Bapak Ibu? Sah? Sah, oke kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara ya. Jangan Pak. Saya yakin Bapak orangnya baik ya. Bapak pegang prinsip, kita kemarin ngomong semalam ketemu ngomong ini. Laki-laki itu harus ingat dan waspada. Ingat punya istri, waspada jangan sampai ketahuan. Itu prinsip yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda harus pegang prinsip yang ketiga itu. Prinsip yang ketiga. Ingat dan waspada ya. Ingat punya istri, waspada jangan sampai ketahuan. Makanya clear chat Pak, nggak usah aneh-aneh Pak ya. Kita lanjut. Yuk Yosua, kita mulai lagi. Ih seru loh, saya suka dengan Anda ya. Makin lama makin ketagihan ya. Oke. Nah, kunci yang kedua adalah bangun integritas. Apa itu integritas? Saya ambil dari Kamus Kompetensi Perilakunya KPK yang mengatakan integritas itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Jadi apa yang diomongkan dengan tingkah lakunya itu konsisten. Kalau Anda berani tanda tangan fakta integritas yang dilakukan setiap tahun di depan banyak orang, bahkan ada yang dengan bangganya ditempel di kantornya, tergantung SPJ Anda dalam bentuk MMT atau dalam bentuk kertas, betul enggak? Oh, saya sering lihat kok Pak dan menyaksikan kok. Makanya Anda harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Bisa nilai berasal dari kode etik, tempat kerja dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moralnya. Harus keklop. Jadi mulai sekarang apa kita harus konsisten. Bapak Ibu sudah tanda tangan fakta integritas. Lakukan itu. Say no to korupsi. Keren Pak. Halo? Sip. Saya agak tertular KPK terakhir-terakhir ini gara-gara jadi fasilitatornya mereka ini. Bungkus Pak. Sip. Ini diam gini aman ya? Aman ya? Enggak, saya bukan KPK. Saya hanya fasilitatornya untuk membantu mereka untuk bimtek-bimteknya mereka, kadang beberapa atau diundang mereka dan seterusnya. Halo? Aman ya? Enggak Pak, aman Pak. Bapak jangan takut. Tiba-tiba Bapak pucet wajahnya, enggak apa-apa Pak. Ini snacknya. Panitia snack bisa ditambah, kasihan di meja ini Pak. Kasihan Pak Suban. Nah, boleh, kasihan. Nah itu. Nah, apa itu integritas? Konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai prinsip Anda. Berani berkata, berani bertanggung jawab, berani bertindak. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Jujur, benar. Jujur, benar, jujur, benar, jujur, benar. Lawan dari yang namanya integritas itu namanya hipokrisi atau hipokrit atau orang menyebutnya dengan munafik. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang enggak konsisten, Bapak Ibu akan ngomong gini, oh munafik kamu. Halo? Sip? Bungkus? Ini aman ya Bapak Ibu ya? Wajahnya kok tiba-tiba menjadi berubah ketika saya ngomong tentang integritas. Aman? Aceh? Sip? Mau habis juga ya, yang depan-depan kok habis semua ya rata-rata ya saya lihat ya. Oke, gak apa-apa ya. Nah ini dia Pak, 5 pekerti, 5 buah dari integritas. 1, jujur dan tulus dapat dipercaya. Bapak Ibu cek, Bapak Ibu menjadi pribadi yang bisa jujur, tulus dan dapat dipercaya? Yes. 2, bertindak transparan dan konsisten. Transparan dan konsisten. Udah, jangan ada yang ditutup-tutupi. Salah satunya saya sering ngomong kalau dalam bimtek saya, yang keluarga berintegritas itu. Jangan ada uang laki dan uang perempuan. Salah satu prinsip orang yang punya integritas. Istri ngerti tentang gaji kita di-ngertiin istri, dan istri. Ini yang susah Pak. Saya harus tahu juga gaji istri, ngerti Mas ya? Loh, di tempat saya dengan istri boleh cek, saya ngajak istri saya, nggak ada uang laki, uang perempuan Pak. Suatu saat ada seorang eselon 2 dapat honor yang sah dalam bentuk cash. Tebel, eselon 2 kan tebel Pak. Kalau staf kan putih itu biasanya, amplopnya putih kan. Kalau eselon 2 kan coklat, agak tebel nih, disimpan Pak. Ini uang laki-laki, saudara-saudara pokoknya gitu kan ya. Nah pulang mandi, istrinya teriak, Mas aku mau nyuci, tak cuci sekalian celanamu ya? Ya. Lah diambili semuanya kan. Loh, terus istrinya teriak, Mas ini kok ada uang banyak, ini uangnya siapa? Aduh Dek, itu uang sial Dek. Lah kok uang sial? Sudah aku sembunyikan, masih juga kau temukan katanya begitu Pak ya. Uang sial katanya Pak. Orang yang punya integritas itu transparan dan konsisten, terbuka. Mulailah dengan membangun integritas dari keluarga Anda.
Jujur, duet laki, duet perempuan. Halo? BIMTEK Kertas Keluarga Berintegritas menghadirkan pasangan suami istri, salah satunya itu Pak. Suami harus menjadi sistem kontrol dan istri harus menjadi sistem kontrol. Pak, ini kamu kok bisa memberikan aku tas Hermes ini dari mana? Oh dari Batam, betul. Mau dibaca lagi toh Dik, M-nya kan 3, Hermes kan M-nya 1. Oh iya sudah. Berarti KW ya Pak? Iya. Lah itu kok H juga sabuknya Papa Hermes itu Pak. Enggak, ini bukan Hermes kok, ini herpes katanya gitu. Jadi agak-agak beda. Jadi beda Pak, bukan Hermes tapi herpes. Ingat sistem kontrol ada di keluarga kita. Bangun transparansi. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Sip. Serius Pak, serius Pak. Jujur Bu. Enggak ada uang laki, enggak ada uang perempuan. Wong kadang istri saya buka dompet saya itu, loh ini kok kosong, ini dompet apa kopiah katanya begitu kan ya. Ini coba diisi, terus diisi sama dia. Enggak ada uang laki, enggak ada uang perempuan. Karena akar kejahatan seorang laki-laki itu uang. Laki-laki kalau banyak uang, kelakuannya semakin aneh-aneh, percaya omongan saya. Betul enggak Pak? Loh itu yang betul itu pelaku, betul katanya gitu. Yang perempuan ngomong betul, nah itu pelaku juga gitu. Di balik kesuksesan pria pasti ada seorang wanita dan itu istrinya. Tapi di balik kehancuran pria ada seorang wanita dan itu pasti selingkuhannya. Ih keren Bapak, saya suka Bapak bisa meneruskan. Ih keren. Bapak sudah berapa kali ketahuan kok bisa ngomong kayak gitu Pak? Berapa kali ketahuan bisa menyimpulkan itu ya gitu. Kan berarti pernah ketahuan toh Pak karena pernah menyimpulkan kan gitu ya. Tentang keuangan, di balik suksesnya keuangan seorang pria pasti ada seorang wanita dan istrinya yang mengelola keuangan dengan baik. Tapi di balik kehancuran pria pasti ada wanita lain yang ikut mengelola keuangannya dia. Percaya omongan saya. Bungkus? Makanya prinsipnya gini, uangku, uangmu, itu kami laki-laki begitu Pak. Uangku, uangmu, 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 itu repotnya kita Pak, susah Pak kalau. Perempuan itu kalau udah masuk uangnya susah keluarnya Pak, percaya omongan saya Pak. Ibu-ibu tolong bantu, Anda support sistem kami. Sip. Ini jemaatnya udah mulai hilang, segera saya akhiri saja ya daripada hilang semuanya ya. Oke. Lanjut, Joshua. Sip. Menjaga martabat, tidak melakukan hal-hal tercela. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Yes. Baru kemudian adalah bertanggung jawab atas hasil kerjanya dan bersikap objektif. Itu menjadi salah satu kunci dari orang punya integritas. Ini ada satu film pendek, titipan dari rekan KPK, saya ingin share ke Anda. Tentang tolong jaga martabat Anda Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu nanti ditanya putra putri Bapak Ibu, ayahku seorang kapiten, terima kasih Bapak Ibu Saudara, ayahku seorang kapiten. Rusak teori saya, sudah rusak teori saya. Ini saatnya saya akhiri Bapak Ibu Saudara ya, ayahku seorang kapiten baru kali ini. Padahal filmnya jelas-jelas kayak gitu loh ya, masih juga ngomong ayahku seorang kapiten. Susah Pak. Ya. Bungkus gimana? Enak aja bungkus aja. Pak, Bu, tolong buat keluarga Anda bangga. Ketika mereka ditanya siapa papahmu, siapa mamahmu, siapa ayahmu, siapa ibumu, dia akan bangga gini. Ayahku dan ibuku adalah seorang ahad di negara. Dia memperjuangkan hak-hak kita. Yang menjaga integritasnya dan profesionalitasnya dia. Keren. Anak TK loh Bu bisa ngomong kayak gitu. Karena diajari bapak ibunya pakai tulisan, kalau ditanya ngomongnya begini ya. Sip. 5 menit terakhir saya akan cerita tentang satu eksperimen yang menurut saya menarik untuk bapak ibu dengar dan lihat. Mari kita lihat sama-sama ya. Saya janji sama Pak Moderator, Pak nanti jam 4 kurang seperempat saya selesai. 15 menit baru tanya jawab. Saya yakin juga gak ada yang bertanya. Jadi tetap kita akhiri nanti ya. Wajah Anda sudah Nagoya Batam Center agak susah ya. Oke. Nah ini saya mau cerita ini Bapak Ibu Saudara. Tahu pernah dengar enggak eksperimen marshmallow? Marshmallow Bapak Ibu tahu? Marshmallow itu apa? Permen, anak-anak yang suka. Nah menariknya begini Pak. Ini menarik loh kalau kita bikin uji coba kayak gini ke Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bukan benda, nanti ada satu nanti saya tanyakan pada Bapak, saya akan coba ke Bapak Ibu Saudara. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh Walter Mischel dari Universitas Stanford mempelajari mengenai kepuasan tertunda. Percobaan ini dilakukan Mischel pada tahun 1960-an. Percobaannya sederhana banget. Jadi percobaannya adalah ada seorang anak kecil dimasukkan ke dalam, beberapa anak kecil ya dimasukkan dalam satu ruangan. Kemudian mereka itu diberikan di mejanya satu marshmallow,
terus misal ngomong gini, nanti tak tinggal kamu dengan marshmallow ini selama 20 menit. Nanti kalau kamu tahan sampai 20 menit, nanti tak tambahin 1 marshmallow. Tak ulangi ya. Kalau kamu tahan 20 menit, nanti tak kasih tambahan marshmallow. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ada 3 kelompok anak. Sepertiga memakan marshmallow dengan segera. Begitu Michelle keluar dari ruangan langsung tuk makan dia. Sepertiga yang lain itu menunggu kembali dan mendapatkan 2 marshmallow. Ih keren, gak kamu makan, tak tambah 1. Karena janjinya Michelle tadi ditambah 1 lagi. Dan yang ketiga, sementara sisanya berusaha menunggu tetapi akhirnya menyerah setelah waktu yang berbeda-beda. Ada yang 5 menit makan, ada yang 10 menit makan, ada yang 15 menit makan dan seterusnya. Nah teori ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara. Kemudian disimpulkan oleh Michelle, karena kenapa? Dia mengatakan begini, kekuatan menunda kesenangan, delay gratification katanya dia. Skill yang amat krusial sebagai penentu kehidupan seorang di kemudian hari. Karena kenapa? Setelah diteliti anak-anak tadi yang sepertiga langsung makan, sepertiga berani menunda dan kemudian ditambah 1 lagi marshmallow dan sepertiga enggak kuat di menit ke-5, ke menit ke-10, ke menit ke-15, diteliti lagi ulang. Dan setelah diteliti apa yang terjadi? Yang bukan IQ ya, tetapi yang kayak tes TPA di Amerika namanya SAT, itu nilainya lebih tinggi yang berani dan berhasil menunda. Delay gratification-nya itu. Sementara yang lainnya tidak. Pak, Bu, apa pesan moralnya dari penelitian ini? Tundalah kesenangan Anda di dunia ini untuk hal-hal yang tidak benar. Maka Tuhan akan memuliakan Anda jauh lebih tinggi dari semuanya. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Sip. Film terakhir. Bukan berarti saya mau meninggal, ini sesi saya saja ya, sesi saya saja. Saya agak deg-degan kalau ngomong film terakhir gitu ya, agak film terakhir. Karena Bapak Ibu sudah mulai cemas. Ini film berbicara tentang kalau tadi membuat anak kita enggak bangga, saya mau tunjukkan pada Anda anak kita jadi bangga Bapak Ibu Saudara. Bentar ya. Saya masih punya waktu kan? Mari menafkahi putra-putri kita dengan hal yang baik. Karena putra-putri kita ngerti apa yang kita lakukan. Tidak apa-apa, saya pertama kali nonton film ini juga nangis kok. Berarti yang nggak nangis itu bebal Bapak Ibu Saudara. Nah artinya, saya juga punya putri kecil. Kadang dia nanya, papi capek enggak? Oh enggak, saya bilang gitu. Tapi dia ngomong gini, tak pijitin ya, wah itu hancur hati saya. Putra-putri kita ngerti loh apa yang kita lakukan. Yuk mari kita nafkahi mereka dengan hal yang baik. Jaga integritas profesional kita. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Bungkus Pak. Punyalah waktu yang terbaik dengan putra-putri dan keluarga Anda. Saya tuh iri dengar satu cerita, ini cerita penutup ya. Ada seorang tukang becak, dia punya anak kecil yang seusia itu tadi, sekitar 7-8 tahun. Tukang becak itu tiap jam 10 pagi, dia akan mengayu becaknya sampai ke TK di mana anaknya sekolah, karena pagi hari yang ngantar istrinya. Dan setiap di tengah jalan, dia ketika dicegat oleh konsumen ngomong, Pak bisa antar sebentar enggak? Dia ngomong enggak, karena saya harus jemput anak saya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, begitu ayahnya sampai di depan TK-nya itu, anaknya udah lari-lari dan ngomong, Bapak, aku udah selesai. Dia lari lompat ke becaknya tadi, becaknya itu dibuka tutupnya itu, terus dia ngadep bapaknya sambil ngayuh, anaknya itu bercerita sepanjang perjalanan ke rumahnya itu tentang semua yang dia lakukan sepanjang dia bersekolah. Menurut saya itu pemandangan yang sangat mahal sekali bagi saya. Saya seringkali kadang berangkat kerja, anak saya masih tidur, saya pulang kerja dia sudah tidur lagi. Kadang kita nggak punya waktu banyak hal. Kalau Anda melakukannya dengan sepenuh hati dan baik, keren Pak. Tapi kalau kita menafkahi dengan tidak baik, apa jadinya putra-putri kita? Bangun integritas, bangun profesionalitas. Nafkahi putra-putri Anda dengan hal yang baik. Sip. Tepuk tangan buat Anda semua. Thank you Pak, thank you Pak, thank you. Yuk tak bayat dulu biar bertobat. Semua tangan kanan ke atas. Taruh di pundak teman dari sebelah kanan. Enggak hamil, dipegang enggak hamil. Takut banget dipegang hamil sih. Takut banget kalau dipegang hamil sih. Gitu. Oke, ikuti kata-kata saya. Ayo ikuti kata-kata saya ya. Guys. Ayo semangat. Menjadi pribadi yang lebih baik. Bangun integritas dan profesionalitas. Kamu pasti bisa. Untuk Indonesia yang lebih baik. Semangat selalu. Gantian yang kiri, ya, gantian yang kiri, saatnya balas dendam. Oke. Udah gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, thank you, tepuk tangan buat Anda semuanya.
Bapak Ibu izin, saya mau selfie, boleh enggak saya taruh nanti di Instagram saya? Nanti saya selfie ya. Saya mau taruh di Instagram saya dengan tagline begini loh. Orang-orang yang bertobat hari ini, saya ngomong gitu nanti. Nanti saya kasih hashtag begitu. Ini HP mahal, pasti kelihatan, nggak perlu khawatir. Ini HP yang saya beli kemarin di bulan September, tanggal 30 Pak. Ini Samsung tipe G30S, ini Samsung terbaru ini ya. Samsung terbaru. Di launching di Lubang Buaya kok, jadi bagus banget ini. Samsung tipe G30S Pak. Angkat tangan ya, gitu ya. HP mahal Pak, HP mahal. Nanti gantian di sini sama sana. Anda angkat tangan kenapa? Sini dulu, nggak usah. Belum. Sini dulu. Cium dari mana? Sebelah mana? Instagram saya Seno double N. Ibu mau di tag? Bude mau di tag? Nggak usah lah ya. Terima kasih teman-teman Seknas, Pak Ketua, thank you Pak. Tepuk tangan buat semuanya Anda yang hadir di ruangan ini, keren banget. Saya senang lihat Anda tidak ada yang ngantuk sama sekali, tidak ada yang keluar dari ruangan ini dan semakin jam semakin bertambah orangnya, bahkan ada yang mau datang sebelum saya tutup, itu keren banget Bapak Ibu Saudara ya. Keren, tadi saya lihat ada beberapa yang datang terus saya tutup kan kira-kira gitu ya. Berarti komitmen Anda berkata bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, itu keren banget. Yang penting SPBD tanda tangan, cap, Singapura, pulang lah kira-kira gitu kan ya, oke. Keren banget, keren banget, keren banget. Thank you Pak Ketua, Pak Seknas, teman-teman AIO. Kenapa? Foto saya itu Bu, itu foto saya. Itu foto studio, Bapak Ibu udah ngecek ya, oke. Tetangga saya kemarin menghina pembicara meninggal loh, hati-hati loh ya. Nah itu foto saya waktu agak kurusan, sekarang udah gemukan. Ibu hati-hati loh ya. Oke, thank you Ibu Bapak sekalian, semoga hal yang baik ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Salam buat keluarga, yakinlah Indonesia akan menjadi lebih baik kalau kita selalu membangun komitmen untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari setiap kita. Jadilah pribadi yang punya integritas dan profesionalitas untuk membangun negara kita ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua, teman-teman Seknas, IO, mana di Pak Suban, thank you semuanya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang pernah ngundang saya beberapa hadir, mohon maaf nggak bisa saya sebut satu-satu. Semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima di sisi Tuhan ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.